Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang investasi berbasis ESG. E itu environment atau lingkungan, S itu sosial, social responsible, G itu good corporate governance atau disuka disingkat dengan governance. Nah, ESG ini secara konsep sangat indah. Bagaimana investasi itu tidak hanya untuk mencari untung, tapi juga lingkungannya berkelanjutan, ya, sosial masyarakatnya terbantu, kemudian perusahaan juga menerapkan atau menjalankan perusahaan dengan kode etik yang baik. Nah, secara konsep praktek juga sudah lama di luar negeri. Bahkan ada berbagai artikel atau tulisan yang menunjukkan, oh ya, secara historis kinerja berbasis ESG itu lebih bagus daripada yang konvensional dan sebagainya. Di Indonesia baru diformalkan tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut, dia menerapkan batasan. Kayak perusahaan jasa keuangan itu harus menerapkan konsep keuangan berkelanjutan. Jadi kalau di Indonesia, kita lebih fokus di I-nya aja. Ya, S dan G-nya nggak terlalu diatur. Tapi kalau pas kita baca, basically G sama S-nya juga ada sih. Tapi kita sebut dengan keuangan berkelanjutan. Kalau kayak tempat kerja saya, PT Panin Asset Management, itu masuk kategori yang harus menerapkan keuangan berkelanjutan di tahun 2024. Nah, konsep ini bagus, ya, logikanya juga oke. Tapi ternyata di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian, kalau di kita mungkin ibaratnya provinsi gitu ya, malah dilarang, Bapak Ibu, sampai ada aturan. Nah, ternyata ESG ini ada dua sisi. Ada sisi yang mungkin orang awam belum bisa lihat. Nah, lebih lengkapnya akan saya bahas dalam video kali ini. Jadi beritanya ini, Bapak Ibu, kalau nggak salah keluarnya itu di awal tahun 2023. 18 negara bagian Amerika Serikat yang mayoritas, sorry, yang mayoritas pejabatnya dari Partai Republik, itu mereka membuat aturan, ya, melarang investasi berbasis ESG. Nah, contohnya adalah jadi kalau dana pemerintahan daerah itu dilarang ditempatkan ke dalam produk yang menggunakan konsep ESG. Kemudian perusahaan MI yang kebetulan memegang dana pemerintah, apa dana pensiun pemerintah daerah gitu ya, dilarang menggunakan ESG dalam proses investasinya, termasuk meminta data ESG. Meminta itu maksudnya apa? Ya, ESG itu kan kita tahu dari mana suatu perusahaan lingkungannya bagus. Salah satunya adalah menghitung limbah atau karbon yang dia hasilkan. Nah, dengan aturan ini perusahaan bisa menolak ketika ada yang tanya, limbah yang hasilkan itu berapa? Seperti itu. Ya. Nah, konsep I, ya, environment, itu selalu menjadi pertentangan antara Partai Republik yang mayoritas pemilihnya itu mungkin kebanyakan bergerak di bidang energi fosil. Jadi kebetulan mungkin ada beberapa negara yang kekayaannya dari tambang minyak, tambang gas, tambang batu bara itu mungkin secara historis lebih banyak yang pro-Republik. Sementara di beberapa negara bagian ada yang lebih banyak pro-nya ke Demokrat. Nah, jadi antar dua partai di Amerika Serikat itu cukup sering berbeda pendapat soal isu ini. Akibatnya apa? Ya, ganti pemerintahan, ganti juga aturannya. Di zamannya Barack Obama, itu Demokrat, ya. Setelah dia 2 periode selesai, digantikan Donald Trump. Donald Trump dari Republik, ya. Dia cuma sempat 1 periode. Di zamannya Donald Trump, dia menggalakkan kembali investasi energi fosil. Kemudian setelah Donald Trump selesai, dilanjutkan oleh Joe Biden. Joe Biden kembali lagi ke energi terbarukan. Ya, jadi setiap kali ada ganti presiden, atau bukan ganti presidensi, ganti Demokrat Republik di Amerika Serikat, yang namanya ESG ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, ketika mereka menjabat, otomatis membuat aturan. Aturannya kan tentu diturunkan kepada perusahaan-perusahaan di bawahnya. Nah, perusahaan-perusahaan itu termasuk perusahaan MI, Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh, saya di tempat kerja saya kan PT Panin Asset Management punya produk Panin Global Syariah. Kami menggunakan benchmark SP500 Global, SP500 Syariah di Amerika Serikat. Kami berlangganan jasa, ya, berlangganan jasa Dow Jones yang menyediakan indeks tersebut. Nah,
dari indeks tersebut setiap bulan mereka mengeluarkan fun fact sheet. Fun fact sheet-nya itu pas saya baca ada namanya ESG Carbon Characteristic. Jadi intinya dari perusahaan-perusahaan yang masuk indeks tersebut, mereka itu harus menyerahkan, ya, atau mungkin si perusahaan risetnya entah cari dari mana, mereka bisa mendapatkan data-data karbon atau limbah yang dihasilkan. Semakin besar angkanya tentu akan dijauhi seperti itu. Nah, kalau dari pihak yang pro ya Bapak Ibu ya, kalau dari pihak yang pro ya, pro environment gitu, benar sih. Kalau perusahaannya untung tapi lingkungannya rusak untuk apa? Karena kalau nanti lingkungannya sudah rusak parah, tidak ada lagi sisa sumber daya yang digunakan untuk generasi mendatang. Jadi kalau pengelolaan lingkungannya jelek, kita baik sekarang tapi susah di masa mendatang. Kalau pihak yang kontra, ya nggak salah juga menurut saya sih. Mereka kembali ke tujuan investasi. Investasi itu cari duit, Bapak Ibu. Ya, kalau kamu mau berbuat amal, mau berbuat baik, kamu dirikan yayasan. Perusahaan itu cari duit. Jadi kalau misalkan kamu terlalu fokus pada hal-hal di luar aspek cari duit, ya sorry, di lingkungan dan lain-lain, cari duitnya kapan? Ya, jadi dari konsep I-nya sendiri itu sudah ada pertentangan. Memang sih kalau kita logika awam, bagusannya mendukung dong. Ya, balik ke orang masing-masing. Ini baru I ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari latar belakang Amerika sendiri, memang benar tidak masuk akal kan. Misalnya ada suatu negara bagian di US, mereka itu kaya dari minyak, mungkin kayak Texas gitu. Mungkin ada lagi beberapa daerah di sana. Saya kurang hafal ya, maksudnya kurang menguasai geografi di US. Tapi kalau kayak Texas, tahu saya kan memang itu terkenal dari dulu punya tambang minyak. Kotanya kaya dari minyak, penduduknya kerja di bidang minyak, di turunan-turunan daripada bidangnya minyak berkaitan dengan situ, kaya raya, investasi ke luar negeri, kotanya maju dan sebagainya. Tapi dana pensiun yang berasal dari gaji karyawannya, dari donasi dari kontribusi pemerintahnya, dilarang invest ke perusahaan energi. Gitu. Nah, gimana ceritanya gitu loh? Kok saya dapat duit dari sini, perusahaan sukses dari sini, tapi ketika saya mau investasikan nggak boleh masuk ke perusahaan yang terkait. Padahal perusahaan mungkin lebih mengerti di bidang yang sama. Nah, jadi apa namanya hal tersebut yang mungkin menjadi logiknya. Kami kaya dari situ, kok nggak bisa kami invest ke situ? Ya. Nah, kalau dari pengaruhnya, kalau semakin banyak pembatasan seperti itu, otomatis uang yang dipakai untuk membeli saham juga akan semakin sedikit. Jadi saham-saham energi akan kehilangan atau kekurangan peminatnya. Nah, prinsip supply demand aja. Kalau yang demand yang beli makin sedikit, potensi kenaikan harganya juga jadi terbatas. Nah, itu juga berpengaruh loh Bapak Ibu di dunia pasar modal di US. Jadi ESG ini saking besarnya, kalau dia masuk ke saham tertentu bisa saja menggerakkan harga sahamnya. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan tertentu dihindari, itu menjadi menjadi sentimen negatif untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu tadi kita bahas yang E ya. Nah, kalau S ini social responsible ya. Kalau kita lihat seperti CSR lah ya, corporate social responsibility. Nah, ini biasanya dilihat seberapa banyak kita beramal. Beramalnya kalau kita baca buku manajemen itu kayak beramal ke stakeholder. Ya. Kalau pemegang saham itu stockholder, kalau stakeholder STAKE itu lebih ke misalnya nasabah, masyarakat yang di sekitar perusahaan, keluarga karyawan dan lain-lain gitu. Nah, jadi lebih mengukur amalnya. Ya. Saya terus terang tidak terlalu mendalami soal social responsibility ini, tapi menurut saya harusnya bukan sesuatu yang jadi perdebatan ya, karena kan beramal ini opsional. Mau jadi orang baik hati silakan, enggak ya sudah toh. Yang penting kita tidak melanggar hukum. Nah, kemudian yang G ya. G ini menurut saya juga menjadi perdebatan sengit antara Partai Republik dan Demokrat di Amerika, di mana nggak cuma environment tapi juga G ini. Nah, kalau G ini sebenarnya namanya kan bagus, good corporate governance, tata kelola perusahaan. Bagaimana perusahaan menjalankan manajemennya. Jadi mulai ada SOP atau tidak, ada kode etik atau tidak.
ada seperti komitmen untuk tidak korupsi, tidak ada penyuapan, tidak terima gratifikasi dan sebagainya. Ya, ini secara konsep G itu bagus. Ya. Nah, yang jadi masalah G di dalam sistem penilaian di US itu mereka ada satu indikator namanya diversity index, ya. Indeks diversity lah. Jadi terdiversifikasi nggak? Nah, kalau diversity dalam konteks perusahaan itu lebih kepada keterwakilan. Kalau di Indonesia contohnya, kita kan sebentar lagi mau pemilu. Nah, DPR sama DPRD itu ada kewajibannya. Jadi kalau misalkan partai A, partai B mencalonkan calon legislatifnya, ada aturan minimal dari yang dia calonkan itu 30% mesti wanita, ya, atau harus perempuan. Jadi 10 orang diajukan, ya minimal 3 orang itu harus perempuan. Urusan dia berhasil atau tidak itu urusannya dia. Tapi kalau calonnya kurang dari 30% perempuan, bisa saja pencalonan partai tersebut ditolak. Nah, itu diversity kalau di Indonesia. Ya. Kalau di Amerika kita lihat, itu ya. Nah, kalau di level perusahaan juga sama, Bapak Ibu. Kalau ditanya atau disurvei ya, direksi komisaris yang wanita sama pria itu perbandingannya bagaimana? Apakah semuanya laki gitu, atau semuanya perempuan? Kalau semuanya cuma satu jenis kelamin, biasanya skor diversity-nya rendah. Dan scoring yang ada cenderung menekankan kepada, oh kalau wanitanya lebih banyak itu lebih bagus. Nah, yang jadi masalah di sini, Bapak Ibu, di Amerika itu jenis kelamin nggak hanya 2. Nah, mereka sebutnya LGBTQ+. Kemarin saya baca lagi 2 apa gitu. Jadi lesbian, gay, binary. Ya. Binary itu artinya dua ini. Ada non-binary juga ya. Ada trans, ya trans ini yang paling gila, cowok dioperasi jadi cewek dan sebaliknya. Q, I don't know Q itu apa, sama plus. Pokoknya di sana itu orang bisa menjelaskan dia tuh pengen disebut dengan apa ya, dan namanya tuh aneh-aneh gitu. Dan makin hari itu makin gila saya lihat. Sampai-sampai itu kemarin dirayakan di Istana Presiden. Nah, diversity ketika diterapkan di dunia korporasi menjadi masalah. Kenapa? Karena dia kalau di Indonesia kan cuma lihat keterwakilan perempuan di dalam komisaris direksi berapa orang. Kalau di sana dilihatnya keterwakilan dari warna kulit misalnya. Ya, kalau di sana itu ada kecenderungan white supremacy. Jadi dianggapnya terlalu banyak orang kulit putih gitu. Orang yang lain-lain jadi kurang terwakilkan. Sehingga dilihat ada nggak keterwakilan dari misalnya keturunan Afrika, ada nggak keterwakilan dari keturunan Asia gitu. Nah, jadi dari warna kulit. Kemudian ada nggak keterwakilan dari kaum LGBT itu. Jadi di level korporasi ya, bahkan sampai saya lihat di level sekolah itu ada semacam pelatihan diversity gitu. Bahkan mereka ada Pride Month-nya gitu. Jadi di pada bulan tersebut kita lihat logo-logo perusahaan jadi warna-warni pelangi gitu. Jadi mereka itu merayakan bahwa oh ternyata ada berbagai macam ras, berbagai macam gender, yang dari yang biologi cuma ada 2 menjadi macam-macam seperti itu. Saya juga sempat melihat di profil LinkedIn gitu ya, ditanya, kamu mau disebut dengan pronoun apa? Ya, she, he, him, apalagi, terus ada yang aneh-aneh gitu. Jadi penerapan diversity ini menjadi luas. Nah, ini juga sempat jadi perdebatan gitu ya, walaupun pihak yang sebelah sana membantah. Jadi waktu Silicon Valley Bank itu lagi bermasalah atau sedang bermasalah belum bangkrut, dia punya eksekutifnya itu malah lagi sibuk bikin agenda agenda LGBT. Jadi lagi mengurus push work culture. Work culture ini mengacu kepada suatu kultur yang menerima orang dari berbagai macam ras dan gender seperti itu. Nah, jadi dia bilang, lah ngapain saja orang manajemen resikonya kok lebih sibuk ngurusin gini, nggak ngurusin dia punya perbankan gitu. Walaupun ada berita yang kemudian membantahnya, oh enggak, ini sudah problem akut atau apa. I don't know ya. Beritanya ada, yang membantahnya juga ada. Nah, kalau balik lagi ya
ke prinsip manajemen perusahaannya. Kalau menurut saya pribadi, dalam konteks menjalankan perusahaan, posisi terbaik itu harus diisi oleh orang terbaik. Orang terbaik itu adalah berdasarkan satu tentu kemampuannya dia. Kemampuannya dia bisa hard skill. Hard skill itu misalnya kalau orang pabrik bisa bikin produk, ya, bisa ngurusin produksi, bisa ngurusin transportasi, bisa ngurusin gudang. Kemudian untuk yang jabatannya lebih tinggi juga mungkin kemampuan interpersonalnya. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, mulai dari rekan kerjanya yang antar divisi, kemudian atasan, bawahan, kemudian dengan vendor, ya, dengan nasabah dan seterusnya. Nah, harusnya orang-orang yang memiliki kemampuan yang seperti itu, hard skill sama soft skill-nya bagus, yang berhak menduduki posisi yang manajemen. Nah, tapi kalau misalnya posisi tersebut tidak ditentukan berdasarkan itu, atau misalnya sedikit faktornya karena lebih memperhitungkan ada nggak keterwakilannya, misalnya dari orang keturunan Afrika, ada nggak keterwakilan dari orang keturunan Asia, ada nggak keterwakilan dari misalnya kaum LGBT gitu, ada nggak yang keterwakilannya misalnya yang mendukung partai A atau yang mendukung partai B. Itu menyebabkan orang-orang yang mengisi di posisi terbaik belum tentu adalah orang yang terbaik untuk posisi tersebut. Jadi maksud saya harusnya the best posisi ini harusnya diisi oleh A yang secara kompetensi interpersonal dia bagus. Tapi karena sudah harus diversity diisi oleh orang lain yang mungkin kualitasnya kalah dengan dia, menyebabkan hasilnya juga tidak maksimal gitu. Ya. Nah, Tesla contohnya. Tesla itu skor ESG-nya rendah. Satu, dia mungkin sering bertentangan sama pemerintah. Sekarang banyak mengkritik. Dua, saya juga pernah baca komentarnya. Oh, dia punya eksekutif semuanya cowok kulit putih semua. Makanya waktu ditanya dikasih scoring, skornya rendah seperti itu. Sementara dia juga bilang, kok perusahaan rokok gitu loh. Produknya kan merusak kesehatan. Dia punya ESG bisa lebih tinggi daripada perusahaan Tesla gitu. Nah, jadi apa namanya ya yang namanya ESG di Amerika G-nya ini ternyata menjadi masalah. Ya. Mulai kita pikir hanya masalah kecil keterwakilan wanita, sekarang berkembang menjadi keterwakilan ras, ya, keterwakilan LGBT dan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, kemudian sebelum dua partai di Amerika ini berselisih paham dengan kuat, sebetulnya masalah di ESG juga ada namanya greenwashing. Greenwashing itu artinya perusahaan supaya bisa masuk atau scoring ESG-nya tinggi, ngaku-ngaku hijau gitu, ya, ngaku-ngaku berwawasan lingkungan. Padahal itu hanya label saja seperti itu. Nah, kemudian yang tadi saya ceritakan, memaksakan gender-gender yang tidak jelas dan lain-lain itu, kalau yang greenwashing perusahaan menganggap dirinya hijau, kalau ini woke culture war, ya. Artinya diversity yang dipaksakan, akibatnya bukan orang-orang terbaik yang duduk di posisi yang seharusnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi saya sudah ceritakan, ESG itu sudah ada di POJK 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Nah, di mana kalau kita baca di pasal 2, keuangan berkelanjutan itu ada 8 prinsip. Investasi bertanggung jawab, praktek bisnis berkelanjutan, prinsip resiko ini, tata kelola, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca, itu sekarang di laporan keuangan perusahaan biasanya di laporan keuangan tahunannya ada dua bagian. Ada yang menggabungkan jadi satu, jadi laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan berkelanjutan. Ada juga yang laporan keuangan tahunannya sendiri, dia bikin lagi satu lagi laporan keuangan berkelanjutan. Jadi di perusahaan-perusahaan TBK itu kalau nggak salah sejak tahun lalu ya, 2022 apa 21 sudah wajib. Nah, kalau perusahaannya non TBK, ya contohnya seperti tempat kerja saya sekarang, baru wajibnya 2024. Nah, jadi itu sudah menerapkan. Kalau kita baca isinya kurang lebih sama lah dengan yang ada di luar negeri. Nah, cuma untungnya Bapak Ibu ya, untungnya kalau di Indonesia itu masih dalam tahapan yang sangat awal. Terus terang waktu perusahaan saya ditanya kita mau nyusun itu pun, waduh ini apa ya? Kita harus ngapain ya? Kemudian kalau ditanya berapa ya karbon yang dihasilkan, wah mana saya tahu gitu. Dari mana saya tahu karbon yang saya dihasilkan berapa? Kalau saya pakai kertas, biasa saya pakai side A sama side B, kertas bekas saya pakai lagi, lapor ke siapa untuk menunjukkan karbonnya itu kecil. Nah,
Jadi agak sulit. Kemudian lembaga yang kredibel untuk menghitung karbon daripada masing-masing perusahaan itu masih sangat terbatas. Sehingga kita tuh belum tahu perusahaan mana greenwashing atau enggak, uang karbonnya aja nggak tahu berapa gitu. Nah, bagaimana dengan woke culture? Ya. Woke culture itu saya terus terang sangat bersyukur ya. Di Indonesia itu hanya mengakui 2 gender, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau masalah LGBT, warna kulit seperti di Amerika, harusnya tidak masuk kriteria penilaian. Ya. Nah, kalau yang jadi perhatian paling ya syariah atau tidak, karena kan ada beberapa reksadana, beberapa investor asuransi, itu mereka punya investasi yang basisnya syariah. Jadi daripada ESG dia lebih lihat ke syariahnya. Tapi lebih banyak atau mayoritas orang lebih peduli sama kinerja. Nah, karena kalau urusan investasi yang paling penting itu untung. Orang Indonesia itu lebih kapitalis daripada negara kapitalis kalau sudah soal itu. Nah, jadi dengan melihat dua sisi investasi ESG ini, mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa konsep yang sangat bagus ini, apabila sudah masuk hal-hal yang menurut saya tidak esensial ya, bisa saja berdampak buruk. Sehingga apakah semua perusahaan harus menerapkan ESG? Menurut saya kembali ke perusahaan masing-masing. Belum tentu. Ya, bisa saja dia punya produk khusus yang ESG, tapi dia juga bisa punya produk yang sifatnya lebih general. Artinya tidak membatasi diri hanya berinvestasi di daftar perusahaan ESG. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.